Halo semuanya, kami siswa Mikael dari kelas 11 TP5 dari kelompok 6. Saya Arfa absen 2. Saya Pras absen 28. Saya Farel absen 9. Video ini menjadi bagian dari proyek asesmen sumatif akhir semester 1, mata pelajaran sejarah dan bahasa Jawa, fase F, kelas 11, semester 1 di SMK Katolik Santo Mikael, Surakarta. Nah, lewat video ini kami ingin memperkenalkan salah satu bangunan bersejarah yang menarik di kota Surakarta, yaitu Omah Lawo. Kami harap video ini bisa menjadi wawasan dan menumbuhkan rasa penasaran. Terima kasih. Nama Omah Lawo sendiri berasal dari bahasa Jawa yang berarti rumah kelelawar, karena dulunya rumah ini merupakan rumah yang terbengkalai sehingga menjadi tempat tinggal bagi para kelelawar. Nah, dari balik kesan itu, dulunya rumah Omah Lawo ini merupakan rumah Belanda yang dibeli oleh para saudagar kaya dari Cina bernama Ki Janhu pada tahun 1920. Nah, si Janhu ini merupakan pengusaha sukses di bidang percetakan, perkebunan, dan perusahaan es batu. Nah, rumah ini menjadi tanda kemewahan dan kemudahan pada masa jaya waktu itu. Pada masa kolonial Belanda, Omah Lawo ini dijadikan sebagai tempat tinggal oleh keluarga si Janhu. Letaknya di Jalan Perintis Kemerdekaan nomor 1. Karena bentuk bangunannya megah, bangunan ini di-spotlight oleh warga di kawasan Laweyan. Namun, setelah kemerdekaan Indonesia, keluarga si Janhu kembali ke Tionghoa dan meninggalkan rumah ini. Karena itu, rumah ini tidak terawat. Semenjak saat itu, warga-warga di sekitar sini mulai merasa rumah ini angker karena bentuknya yang megah, tapi tidak ada penghuninya. Sejak saat itulah, Omah Lawo semakin terkenal. Pada masa kemerdekaan, Omah Lawo sempat menjadi tempat persembunyian para tentara Indonesia. Lalu, pada tahun 1980, Omah Lawo sempat bersih dan menjadi gedung veteran. Dengan begitu, Omah Lawo bisa menjadi tempat ikonik atau tempat bersejarah di Indonesia. Setelah lama terbengkalai, bangunan ini pada 2016 dibeli oleh Bapak Edianto Jomro Saputro sebagai Direktur Bina Iris. Nah, pada 2017 bangunan ini direnovasi, namun tujuannya bukan hanya memperbaiki bangunannya, tapi untuk menjaga sejarah dan kelestarian bangunan ini. Nah, pada 2 Oktober 2020 bangunan ini diresmikan sebagai Omah Lawo, di mana pada hari itu bertepatan dengan Hari Banyuwangi Nasional. Omah Lawo memiliki banyak manfaat bagi masyarakat di sekitar Laweyan. Dari segi ekonomi, Omah Lawo bisa dijadikan dengan lapangan kerja. Dari segi belajar, Omah Lawo bisa dijadikan tempat belajar sejarah dan mengenal pada masa kolonial. Omah Lawo harus dijaga dan dilestarikan, dan kita harus menjaga cerita di dalamnya. Saat ini, Omah Lawo sudah menjadi salah satu destinasi edukatif yang menggabungkan Art Deco dan juga Art Nouveau khas Eropa. Namun, bukan berarti menghilangkan sentuhan arsitek kolonial Jawa. Omah Lawo sekarang dibagi menjadi 3 bagian. Di bagian awal ada nih hasil produk dari batik keris yang memperlihatkan hasil-hasil batik premium. Di bagian tengah
ada pameran-pameran hasil produk UMKM di kota Surakarta. Dan di bagian terakhir ada kafe, namanya Chris Cafe and Kitchen. Yang paling menarik teman-teman, Omah Lawang ini gratis untuk masuk. Namun, para wisatawan diminta untuk mendukung UMKM yang di kota Surakarta dengan membeli produk yang ada di pamerannya. Tepangaken Bu, nami kula Arfa kalih niki Nami kula Farel Bu, saking SMK Mikael. kula ajeng tanglet. Dampakipun rumah lawa kangge warga sekitar niku napa wae nggih Bu? Dampak yang dulu apa yang sekarang? Ya sing sekarang Bu. Oh, yang sekarang ya kayaknya ya nggak begitu berdampak. Soalnya karena acaranya kan jarang-jarang gitu. Tapi loh kalau dulu kalau rame gitu ya mungkin musiknya itu keras banget. Tapi sekarang jarang-jarang. Oh, Niki kula jeneng Bu. Cara nglestarikake Omah Lawang niku pripun nggih Bu? Caranya melestarikan. lestariaken kan omah lawa niku budaya nggih Bu. Kan itu kalau tembok-temboknya dulu ya kan dulu dicat-cat itu toh sama itu kan juga peninggalan Belanda. Nah, itu ya kalau dicat-catnya kurang setuju. Kan kadang-kadang kan dicat-cat apa itu loh Mas? Grafika itu loh. Kan temboknya itu kan ya bagus dulu juga buatan Belanda juga. Kan kuat isinya. Nggih kalih niki kula ajeng tanglet pesan tinggi para muda nggih menjaga budaya Kota Solo terutama. Ya dilestarikan, dijaga. Maksudnya ya kalau mungkin kalau apa itu kan nggak boleh dicacat gitu kan harus asli kalau yang peninggalan bulu-bulu itu. Iya. Atur nuwun nggih Bu. Selamat sore. Tepangaken nami kula Prajna, kula saking SMK Mikael lan rencang kula. Kula Arfa Bu. Kula badhe tanglet Bu. Kira-kira apa sing dadi dampak kangge masyarakat sekitar niki dengan adanya Omah Lawang niki Bu? Kalau saya, menurut pandangan saya ya Mas, itu kayaknya nggak ada dampaknya sama sekali buat masyarakat. Tapi entah yang punya bisnis yang berkaitan dengan itu mungkin ya, nggak tahu sih. Kalau buat masyarakat gini sih, aku sih nggak ada dampaknya apa-apa. Nggih kula ajeng tanglet Bu. Cara nglestarekaken omah lawa niku kan budaya nggih. Ya, Cara nglestarekaken niku pripun? ya kan, ya pertama harus jaga dulu bangunannya. Itu ya satu. Cuma yang menurut pribadi saya ya, kalau menyayangkan kalau itu jatuh ke tangan yang istilahnya orang luar lah. Baiknya itu tetap di cover oleh Pemprov itu loh, masih milik pemerintah, bukan milik swasta lagi. Itu sih menurutku. Nggih Bu. Ingkang terakhir kula badhe tanglet kira-kira pesan apa sing badhe dipun kangge generasi muda kanggo budaya ing Surakarta? Apa ya Mas? Buat pemudanya. Nggih. Ya tentu saja ikut melestarikan ya, ikut uri-uri, ikut menjaga, terus meneruskan budaya Jawa, tentunya budaya yang baik itu aja. Ibu, matur suwun menawi wonten kelapatan kita nyuwun ngapunten. Dengan video ini, kami mengajak seluruh teman-teman untuk bisa main ke Omah Lawa dan juga situs bersejarah lainnya di kota Surakarta. Dengan belajar sejarah kita tidak hanya belajar tentang masa lalu, tapi mengenal jati diri bangsa. Nah, karena sejarah adalah bagian dari hidup yang harus kita jaga. Mari kita lestarikan budaya Indonesia. Terima kasih.